Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yaitu liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Bersama dengan saya Muhammad Ansarullah dengan NPM 232101118 dan rekan saya Yoga Eri Rahman dengan NPM 23210121. Pertama kita bahas dari liabilitas jangka pendek. Apa pengertian dari liabilitas dan liabilitas jangka pendek? Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Penyebutan lain dari liabilitas ini adalah utang lancar, karena dalam pembayarannya perusahaan perlu membayarkannya selama beberapa kali dalam 1 tahun. Berikut ini adalah liabilitas jangka pendek yang umum kita temui. Yang pertama terdapat utang usaha, kemudian hasil bayar, kemudian bagian lancar dari utang jangka panjang, kemudian kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, kemudian utang dividen, kemudian uang muka dan deposito pelanggan, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian utang pajak penjualan, kemudian utang pajak penghasilan, dan yang terakhir liabilitas terkait karyawan. Kita bahas dari utang usaha atau akun payable. Utang usaha adalah saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian atau open akun. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayaran. Kemudian hasil bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Hasil bayar mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Perusahaan mengklasifikasikan hasil bayar sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang tergantung pada jatuh tempo pembayarannya. Kemudian bagian lancar dari utang jangka panjang. Ini yaitu bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada hal ini tidak termasuk sebagai utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini apabila utang diselesaikan dengan aset yang diakumulasi untuk tujuan ini yang belum secara benar ditampilkan sebagai aset lancar. Kemudian apabila dibiayai kembali atau diselesaikan dari uang yang diterima melalui utang baru. Kemudian apabila dikonversi sebagai saham biasa. Kemudian kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, yaitu utang yang dijadwalkan jatuh tempo dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Beberapa dari kewajiban ini diharapkan akan dibiayai kembali menjadi kewajiban jangka panjang, sehingga tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun mendatang. Kemudian utang dividen, yaitu kewajiban perusahaan kepada pemegang saham setelah Dewan Direksi mengotorisasinya. Pada tanggal pengumuman, dividen ini menjadi liabilitas karena pemegang saham menjadi kreditor. Karena dividen tunai biasanya dibayar dalam waktu 1 tahun, perusahaan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian uang muka dan deposito pelanggan. Deposito tunai dari pelanggan dan karyawan dapat menjadi liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang tergantung pada waktu antara setoran dan terminasi hubungan yang memerlukan setoran. Deposito ini digunakan untuk menjamin kinerja kontrak atau pembayaran kewajiban masa depan seperti jaminan peralatan atau kemungkinan kerusakan aset. Kemudian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenue adalah pembayaran yang diterima oleh suatu perusahaan sebelum layanan atau produk yang dikaitkan dengan pembayaran tersebut disediakan atau diselesaikan. Penerimaan pendapatan di muka dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan atau beban berdasarkan jangka waktu dari pembayaran tersebut. Kemudian utang pajak penjualan. Peritel harus mengumpulkan pajak
penjualan atau pajak pertambahan nilai dari pelanggan atas perpindahan barang pribadi yang berwujud dan atas layanan tertentu, serta kemudian menyerahkan pajak tersebut kepada otoritas pemerintah yang tepat. Kemudian utang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan. Bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang diperoleh dari operasi pada periode berjalan. Perusahaan harus mengklasifikasikan utang pajak pada laba neto sebagai liabilitas jangka pendek yang dihitung pada pengembalian pajak. Kemudian liabilitas terkait karyawan, yaitu jumlah liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Liabilitas terkait karyawan dapat berupa pemotongan gaji, cuti berbayar, dan bonus. Dan yang kedua di sini ada provisi atau disebut juga provision. Apa itu provisi? Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti atau sering disebut sebagai liabilitas yang diestimasi. Jenis umum dari provisi adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Perbedaan provisi dengan liabilitas lainnya adalah provisi memiliki ketidakpastian yang lebih besar mengenai waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlakukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengakuan provisi, perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait untuk provisi dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini, hukum atau konstruksi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang ketiga, perkiraan yang diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. Dan selanjutnya ada pengukuran provisi. Dalam mengukur atau menentukan estimasi terbaik, manajemen perusahaan harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi di masa lalu atau yang serupa, diskusi dengan para ahli, dan informasi terkait lainnya. Pengukuran liabilitas harus mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan material. Selain itu, kejadian masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan. Jumlah yang diakui harus menjadi estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Estimasi terbaik mewakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Dan selanjutnya ada jenis umum provisi. Yang pertama, provisi litigasi. Yang kedua, provisi garansi. Yang ketiga, ada premi dan kupon. Keempat, provisi lingkungan. Kelima, provisi kontrak yang memberatkan. Dan terakhir ada provisi restrukturisasi. Masuk ke provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan jangka waktu penyebab tindakan utama terjadi, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, dan kemampuan membuat estimasi jumlah kerugian yang masuk akal dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam, serta klaim dan penilaian yang aktual atau mungkin sehubungan dengan tuntutan yang tidak terduga, serta klaim dan penilaian yang tidak tertulis. Perusahaan harus menentukan yang pertama, tingkat probabilitas bahwa gugatan diajukan atau klaim penilaian dapat ditegaskan, dan yang kedua ada probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya, besar kemungkinan kerugian tersebut cukup dapat diestimasi, dan jika penyebab tidak diperlakukan pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui liabilitas. Selanjutnya, provisi garansi, janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mengganti kekurangan jumlah, kualitas, atau kinerja suatu produk. Jika besar kemungkinan pelanggan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat mengestimasi biaya terkait secara masuk akal, perusahaan harus mencatat beban. Provisi garansi memiliki 2 metode dasar akuntansi untuk beban garansi. Yang pertama, ada metode berbasis kas, yaitu beban garansi dibebankan pada saat terjadinya karena tidak dapat kemungkinan terjadinya liabilitas atau tidak dapat mengestimasi jumlah liabilitas yang masuk akal. Dan yang kedua, ada metode berbasis akrual, yaitu mengenakan beban garansi ke beban operasi pada tahun penjualan. Atau yang kedua, metode adalah metode yang diterima secara umum. Dan yang ketiga disebut sebagai pendekatan beban garansi.
Selanjutnya ada premi dan kupon. Perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan pada periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Premi biasanya bisa berupa alat makan, piring, peralatan kecil, mainan, atau transportasi gratis. Selain itu, kupon cetak dapat ditukarkan dengan potongan harga tunai untuk barang yang dibeli sangat populer. Selanjutnya ada provisi lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset jangka panjang dan ketika mengestimasi jumlah liabilitas secara masuk akal. Contoh kewajiban hukum yang mewajibkan pengakuan atas liabilitas diantaranya: 1. Melakukan decommissioning fasilitas nuklir. 2. Membongkar, pemulihan, dan reklamasi proyek minyak dan gas bumi. 3. Biaya penutupan, reklamasi, dan pembersihan fasilitas penambangan tertentu. Dan yang terakhir ada biaya penutupan dan biaya penampungan tempat pembuangan akhir. Provisi kontrak dan memberatkan. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan bisa diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya neto terendah atas pemutusan kontrak, yaitu yang lebih rendah dari 1. Biaya untuk memenuhi kontrak, atau 2. Kompensasi atau denda yang timbul karena kegagalan untuk memenuhi kontrak. Provisi restrukturisasi. Di sini, restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan perubahan material baik terkait 1. Lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, dan yang kedua, cara menjalankan bisnis tersebut. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atau saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Provisi harus dijelaskan dan perkiraan waktu dari arus keluar diungkapkan. Pengungkapan tentang ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus diberikan. Selanjutnya kita akan bahas kontingensi. Apa pengertian dari kontingensi? Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Dalam kontingensi terdapat liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Yang pertama kita bahas dari liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi atau contingent liabilities adalah kewajiban yang mungkin terjadi tergantung pada akibat dari peristiwa masa depan yang tidak pasti. Kewajiban kontingensi dicatat jika kontingensi mungkin terjadi dan jumlah liabilitas dapat diestimasi secara wajar. Kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam catatan kaki laporan keuangan kecuali kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan yang pertama kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini yang tidak berkemungkinan besar bahwa pembayaran dilakukan. Yang ketiga, kewajiban kini di masa estimasi yang andal atas kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan. Berikut ini adalah pedoman liabilitas kontingensi. Di sini dapat kita lihat terdapat hasil, kemudian persentase probabilitas atau kemungkinan, dan perlakuan akuntansinya. Yang kedua, aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan terjadi atau tidak terjadinya kejadian tidak pasti di masa yang akan datang, di mana kejadian tersebut tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian perusahaan. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah pedoman aset kontingensi. Perbedaannya antara pedoman aset kontingensi dengan liabilitas kontingensi terdapat pada perlakuan akuntansinya. Ada penyajian dan analisis. Penyajian liabilitas jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan satu keseluruhan nilai jatuh temponya. Karena jangka waktunya yang biasanya kurang dari 1 tahun, selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar.
Profesi menerima selisih tidak material atas kelebihan liabilitas yang timbul. Perusahaan dapat menyaksikan akun dalam urutan jatuh tempo, jumlah, atau preferensi likuidasi. Perinci informasi tambahan mengenai liabilitas jangka pendek harus cukup untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi liabilitas yang dijamin, serta menunjukkan aset terkait yang dijadikan agunan. Jika tanggal jatuh tempo liabilitas dapat diperpanjang, perusahaan harus mengungkapkan perinciannya. Perusahaan tidak boleh menyalin hapus liabilitas jangka pendek dengan aset yang akan digunakan untuk likuidasi. Bagian lancar dari utang jangka panjang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Untuk menilai likuiditas, analisis menggunakan beberapa rasio dasar seperti arus kas neto yang dihasilkan oleh aktivitas operasi terhadap liabilitas jangka pendek, dan rasio perputaran untuk piutang dan persediaan. Dua rasio lain yang digunakan untuk memeriksa likuiditas adalah: pertama, rasio lancar. Rasio total aset lancar terdapat total liabilitas jangka pendek. Rasio lancar yang memuaskan adalah tidak menyediakan informasi mengenai bagian dari aset lancar yang dikaitkan dengan persediaan yang tidak terlalu ketat. Dan yang kedua ada rasio cepat. Berkaitan total liabilitas jangka pendek dengan kas, investasi jangka pendek dan piutang, menghilangkan persediaan bersama dengan biaya dibayar di muka dari jumlah aset lancar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kreditor jangka pendek. Dan bisa kita lihat di atas, yaitu rumus rasio lancar atau current ratio, yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, dan rumus rasio cepat, yaitu kas tambah investasi jangka pendek tambah piutang neto dibagi liabilitas jangka pendek.